Bule tapi di Lombok tinggalnya. Pele ya? Orang Lombok. Gue orang mana? Cari bule lagi teh. Tadi mah dia yang ngundang, bukan gue yang ngundang. Tiba-tiba dia ngundang. Gue lagi santai. Soalnya dia bisa ngomong bahasa Indonesia. Aduh. Gede boy. Kenapa di perut ada garis ya guys? Orang Parung lu mah, orang Bogor kita mah. Sadayana hatur nuhun pararisan euy. Garis cinta. Emang ya garis cinta. Kayaknya aku mau ini deh, kayak ada mau strike mat gitu, tapi belum banyak, tapi satu doang. Satu doang. Terus kelihatan itu cinta dari si Dede. Emang iya Dede cinta, emang ini tanda cinta. Oh cinta, garisnya panjang srot, berarti cintanya panjang. Anjay. Gak foto maternity, enggak tahu nih, belum sempet si Unusnya. Kita nunggu ini dulu guys, nunggu gajian dulu. Ini habis disuntik nih bun, suntik tetanus. Jangan digaruk kalau strike mat. Gak pernah digaruk. Strike mat itu pembesaran namanya. Turunin kali ya. Ada garis. Udah cek darah belum? Cek darah itu apa ya? Buat apa ya? Aku nggak tahu. Ade boy namanya, ini Ade boy. Cek darah itu ini ya apa? Apa sih namanya? Manggilnya papa. Kalau cowok, kalau garis dua kayak gitu, aku dua-duanya gitu. Berarti ini cowok guys kalau ada garisnya. Kalau nggak ada garisnya, tapi cewek juga ada garisnya. Dingin pisan euy. Ini kalau udah lahir manggilnya papa mama, abi umi. Pakein vaselin gitu bibirnya. Udah sering pakai vaselin teh. Ini mah padahal minum banyak minum. Beri dikit. Aku mau siapin peralatan mandi aku, tapi baru odol, gimana dong? Baru odol mamahnya. Nih aku mau sepil. Ini adalah namanya selimut bayi ya guys. Ini selimut bayi yang sangat adem. Ini selimut dari bayi, ceritanya ini nyanyi dulu. Nyusuk. Nih guys, aku lagi gendong Ade boy. Kelihatan. Ade boy. Nih Ade boy di sini.
boy. Golongan darah, oh nggak tahu, belum dicek golongan darah. Nanti atuh kalau udah lahir nanti 8 bulan baru cek hemoglobin. Udah, itu mah udah cek apa namanya, cek lab mah udah. Asik. Ulang. Ketika benjol di rumah sama mertua, sama abang dan adiknya. Pof, ketika tinggal rame-rame. Asik. Pusing gak lu? Tidak berlaku untuk saya lagu ini. Bangnya tinggal situ, iya. Rame di sini mah. Makanya nggak apa, lagi usahain bikin kamar dulu. Kok kakak Andi lahirnya duluan? Andi siapa? Kan nikahnya duluan Kak Gita. Andi siapa woi? Andi mana? Asik. Sama adek ipar, sama abang ipar, sama bapak, semuanya dah gue mah. Makanya hari-hari gue di kamar terus. Anjing Kak, oh nggak tahu atuh, tanyain sama dia. Ini deh bayi. Bisa mengagumimu. Lucu ya? Ayo sih bukan, iya betul. Tahu dia di sini baik, kagak itu kagak bareng kali, gak tahu gue, kagak ngurusin. Mendingan ngontrak berdua, sumpah gue mah. Kenapa di sini barengan dulu? Karena kan niatnya kan emang kita mau bikin rumah pas itu di sini. Pas di Parung itu kita cuman sewa 6 bulan, itu mahal banget, 7.500.000 setengah tahun. Yang rumah tingkat itu sebenarnya kita sewa guys, buat sementara, karena kan kita nggak punya rumah. Mau di rumah mak gua tuh, karena gua dari awal tuh bilang gua nggak mau barengan sama orang tua. Kita mutusin ngontrak. Pas itu juga kita ekonominya lagi stabil, alhamdulillah. Tapi kesini-sini tuh kita kayak ya udahlah, nikmatin dulu lah masa-masa apa-apa deh sama orang-orang dulu gitu, maksudnya tinggalnya meskipun nggak nyaman sih ya sebenarnya. Ya mau gimana tuh, niatnya tuh aku tuh sama Bemo tuh mau bikin rumah dulu. Ini udah jadi makanya kamar kan. Nggak tahu tiba-tiba gue bunting, jadinya tuh nunda dulu bikin rumahnya.
pelan-pelan nanti kedengeran, santuy. Kalau makan nyampur semuanya juga. Makanya gue bingung ya kalau gue masak, kalau gue nggak masak, bingung. Gimana guys, kalian yang tinggal sama mertua itu gimana guys? Gue kan soalnya bocil, jadi gue kayak kadang gue suka di kamar baik kan, suka diem ya. Kadang kalau gue masak ya udah gue tawarin aja, Pak makan gitu, makan mah sendiri aja. Kadang kalau gue beli Shopee Food mulu kan gak enak ya. Iya sama Kak bingung. Ngapain? Bingung kan? Bingung gue juga. Makan gitu bingung, mau mandi juga canggung kan, bingung gitu kan, harus bergantian, mau masak canggung gitu, canggung buatnya orangnya nggak enak kan. Udah gitu kita keluarganya dia tuh orangnya cuek-cuek semua, jadi gue nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa, masing-masing aja weh. Gue kalau nggak disapa, apa gue nggak diajak ngobrol, gue diem. Kenapa nggak cari kontrakan? Ekonominya lagi nggak stabil, teteh. Sekarang teh aku teh lagi bunting, dicampur lagi bangun kamar, bingung. Ini juga mau pisah kamar dulu, makanya usahain lah bikin kamar dulu, maksudnya biar leluasa. Bikin kamarnya juga di samping sono, tanah sini nih di sebelah ada toiletnya juga, jadi kamar mandi gue tuh dalamnya ada kamar tidur tuh yang sekarang ada toiletnya, jadi nggak kesini-sini toiletnya. Akur nggak teh, biasa aja. Kita mah orang sini mah masing-masing orangnya. Jarang ngobrol, jarang nyapa, jarang ngobrol. Jadi kalau gua nggak disapa, nggak diajak ngobrol, ya udah gue diem aja. Karena kan gue di sini tamu, jadi ya udah. Kalau tamunya nggak di welcome ya udah. Tapi kalau diajak ngobrol ya gue ngobrol. Kayak orang nggak kenal weh gitu, kayak lewat weh. Bingung, pasti kalian sama kayak aku. Kadang kalau aku mau makan misalkan, kamu aja lah yang ngambil nasi, aku udah masak, males aku bilang. Aku mau masak, cuman gua kan kalau ngambil nasi apa lewat gitu kan nggak enak ya. Gue mau di kamar aja diem. Tapi tinggal sama ortu juga nggak ada enaknya. Emang nggak enak, kata siapa enak? Gue tinggal sama mak gue aja kagak enak. Kalau udah nikah mah itu bikin kamar ada dapurnya, nggak ada tuh kamar, masa kamar ada dapurnya. Yang lebih bahaya sih ipar cewek Kak, bikin puyeng. Ada adanya dia seumuran gua, makanya gua canggung. Seumuran gua cewek canggung lagi. Kalau sama abangnya mah masih ya, dia juga jarang ngobrol, jadi ya udah. Paling kalau ini bantuin gitu. Puyeng. Jadi kayak ya udah makan gitu. Kita nyuci. Jadi bingung tuh di bagian kalau barang gitu tuh bingungnya di bagian apa ya? Kayak sabun mandi apa segala macem kan. Terus nyuci, sabun segala macem, makan gitu. Jadi bingung gitu, kitanya teh bingung.
Plus juga biaya hidupnya jadi bertambah kan, lumayan. Tapi itu nggak apa-apa sih, karena gue orangnya suka makan bareng-bareng. Cuma di sininya tuh pada masing-masing gitu teh. Jadi makanya gue kadang suka ke Parung, suka main ke rumah kakaknya yang cewek. Rumah tingkat itu sewa. Kirain sekarang bikin dapur, enggak. Paling kalau mau masak ya tinggal masak, udah makannya dibawa ke sono. Karena di sini juga rumahnya sepi, kayak bener-bener masing-masing. Kayak gue di kamar, adeknya di kamar terus. Ya udah, bapaknya juga nggak pernah, jarang gitu di kamar. Ya udah. Iya, makanya tuh gue kenapa gue berdoa, ya Allah, gue pengen punya teman, dikasihlah boy. Karena gue sering ditinggal-tinggal mulu setiap malam sama si Bemo. Orang mana yang gak sedih gitu kan? Kita udah ikut suami, kita udah gak punya teman, kita udah bergantung. Sedangkan cowok mah bisa kemana-mana, cewek mah gak bisa. Genjet, ketar-ketir lu genjet. Teh kita minum susu Bumil nggak? Aku minum susu Prenagen. Tapi kemarin lagi nyoba susu ini nih, nggak enak. Kapan bisa ditinggal? Sekarang juga lagi finishing sih, udah pasang keramik. Tapi kita dari kemarin nunda dulu. Budgetnya kan, kita kan nyicil budgetnya. Prenagen Mami, iya betul. Lebih enak apa sih? Lebih enak beneran deh, lebih enak tinggal berdua gitu, leluasa. Lu mau marah, lu mau ngambek, mau berantem sama suami lu, atau mau adu debat, atau mau gimana, enak. Kalau kayak gue berantem nih, nangis sekarang misalkan apa, pasti kedengeran sama mereka, nggak enak. Kayak kemarin tuh gue nangis tuh bener-bener kejar banget. Kayak gue suka nangis tiap malam kalau ditinggal, anjir. Kayak mungkin ibu hamil tuh sensitif ya, digigit nangis, pengennya ditemenin, sedangkan gue bangun gitu. Nggak pernah berantem sampai nangis. Gue kalau berantem nangis terus. Maksudnya kan mungkin bawaan hamil juga ya, sensitif, misalkan dimarahin dikit atau dibentak dikit. Tapi alhamdulillah setiap habis berantem tuh kita selalu langsung baikan. Dianya juga selalu ngajak baikan. Jadi selalu dia terus yang ngalah. Alhamdulillah suaminya yang mengalah. Kok nyender, pegel. Kita deketan aja kesini sambil ngobrol. No, you welcome. Bima lagi nonton bola. Prenagen cuma ada ukuran kecil doang ya teh, ada ukuran besar. Ada ukuran yang besar yang 360 mili. Yang kecil Prenagen yang kotak dia cuma 120 apa dikit. Mendingan beli yang gede langsung. Tuh kamarnya luas banget. Iya, kamar aku tuh ukurannya 3x5. Plus udah kamar mandi di dalam. Sama aja sih kayak kamar mandi ini, kayak kamar ini. Cuma itu lebih tinggi plafonnya. Sampai 3 meter ya, 3 meter 3,6. Makanya kelihatan besar. Oh, nggak boleh gini ya?
Ya udah gini aja deh, dingin soalnya, pakai AC. Dracin apa drakor? Mana gua tahu, gua nggak suka dua-duanya. Lebih suka Dracin sih, tapi Dracin gitu-gitu doang anjir, bosen. Kok aku ngidam lihat muka Kak Bemo. Sini atuh main ke Pekansari. Nui, terima kasih. Mana aja teh? Ada di sini. Si menggoda janda muda. Nih daster soek ini. Spill perut, mauan lu spill. Minimal kasih gue pause kom, spill perut. Masih suka ngonten ya mah, ngonten short doang. Bukan makin cantik, makin gembul. Bumil makin gembul. Udah naik berapa? Udah naik 15 kilo. Puas lu, gue gendut sekarang, puas. Lebih kayak berisi. Bapaknya mah terserah. Bibirnya gini sama kayak aku. Oe. Kamu udah dimonet belum Git? Udah, tapi nggak pernah gajian, nggak tahu nggak ngerti. Soalnya dolarnya lagi turun, si Bemo aja udah nggak pernah gajian. Semenjak kita pindah ke sini tuh, pas dolar turun tuh benar-benar udah nggak ada pemasukan dari Facebook. Dulu mah pas masih di kontrakan putih tuh, pas masih di rumah tingkat yang putih itu tuh, kita masih gajian, suka ngonten, itu masih lumayan. Sampai paling gede tuh berapa ya waktu itu ya? Pernah sampai 30. Alhamdulillah waktu itu paling gede segitu. Karena kita sering ngonten kan di Facebook. Sekarang semenjak dolar turun itu benar-benar kayak nggak ada uangnya gitu loh. Kayak 1 juta viewers misalkan ya, ini cuma berapa puluh ribu gitu loh. Kayak tap layar guys, tap layar dong, tolong sampai 100 kak. Kayak pada mengangak baik. Kenapa dolarnya turun? Karena sekarang tuh artis-artis juga pada mainnya Facebook. Jadinya kayak kita kalah. Kita kaum bawah tuh kita kalah sama view-view mereka. Jadi mereka yang udah kaya tuh diperkaya gitu loh. Kayak YouTuber segala macam tuh pada beralih ke situ juga. Iya, banyak konten kreator. Jadi kayak kita tuh kaum mendang-mending tuh kayak, ya udah ini mah udah kedepak lagi aja gitu. Kayak ibu-ibu Facebook juga dulu kan pada gajian, sekarang mah pada ya Allah, kayak mendingan gua kerja deh gitu. Kalau gua mah tipenya mending gua kerja gitu. Kalau si Bemo mah pengennya di konten aja gitu. Kita tuh beda, soalnya beda. Kalau aku tuh udahlah kerja aja gitu. Kalau konten-konten gini kan penghasilannya juga
nggak nentu, kayak freelance, kadang ada kadang enggak. Kayak sekarang lagi nggak stabil, nanti nggak tahu ke depannya gimana gitu. Kayak gue lebih baik kalau udah lahiran gue kerja deh gitu. Rumahnya di mana? Pekansari. Amin. Makanya kita harus ini guys, harus aktif terus, harus mau ngonten juga sekarang tuh bingung ya, kayak guanya teh kehalang hamil gitu. Tapi alhamdulillah sih rezeki gitu ya, nanti udah lahiran ya, semoga aja bisa aktif lagi. Habis lahiran di Pekansari atau rumahnya udah di sini, udah ngebangun. Gak tertarik affiliate teh. Itu kan di TikTok juga aku affiliate, cuman gak sering ya. Di Shopee sih lebih di Shopee. Affiliate udah lumayan tuh dari ini, cuman nggak bisa ditarik gara-gara harus pakai tabungan. Sedangkan aku banknya kan pakai bank apa ya, Bank Express BCA gitu. Jadi kalau di aplikasi Orange itu affiliate-nya harus pembayarannya pakai buku tabungan. Bukan bangun rumah, Teh Depi baru bangun kamar. Alhamdulillah itu juga berasa. Bangun kamar doang 30 juta. Tapi itu kita nyicil, kayak kita punya uang beli keramik, kita punya uang nih beli ini. Sekarang mah lebih ke mikirin buat lahiran dulu deh. Jadi kayak berbarengan, kita bingung. Tadinya tuh bingung mau di kamar ini, tapi agak sempit kata gua teh. Kayak 2x2 apa 2,5x2,5 gitu. Kasur ini kan gede ya, 160x200, jadi sempit. Terus ditambah nanti ada bayi sumpek gitu. Jadi kita makanya usahain bikin kamar dulu gitu, kayak biar udara baru gitu loh, tempat baru. Jadi kayak uangnya tuh dipakai buat bangun. Harusnya kemarin kita udah nyisain buat lahiran. Namanya uang ya, mungkin muter kayak kepake. Kayak nanti semoga aja ada rezeki gitu kan dari suami, dari manapun. Udah lahiran ya udah. Kalau udah tahu ya udah, nggak usah nanya lagi gitu teh. Cek aja gitu Instagramnya. Udah lama jenguknya juga, udah lama kita nggak pernah ini aja. Itu bangunnya deket rumah orang tua. Iya tuh depannya, malah ini kan tanahnya barengan. Makanya kan kemarin tuh disuruh kayak tuh ada tanah kosong gitu. Sebenarnya teh kita mah sharing aja ya gitu, kayak meskipun ini tanah, misalkan tanahnya orang tua, tapi kita ngebangun di atas tanah mereka yang suratnya belum terpisah. Itu sebenarnya gue kepikiran ke situ, kayak meskipun disuruh udah bangun aja di situ, bangun aja, nanti teh mana dari keluarga apa dari mana gitu. Jadi kayak takut, makanya tuh sebisa mungkin harus kayak jelas gitu loh. Ini kan di depan rumahnya, jadi dempet, bener-bener kayak ya barengan gitu. Jadi kita nggak beli tanah, jadi kita cuman bangun doang udah.
Kenapa nggak ngambil perumahan teh? Kita orangnya nggak mau gegabah guys. Kita pernah nyari-nyari rumah KPR gitu, nyari-nyari rumah subsidi. Kita mikir lagi ke depannya. Kita tuh orangnya tuh nggak mau kayak ambil resiko, tapi kita tuh kayak, sedangkan kan kerjaan si Bemo aja kan gak tetap ya, kayak kadang ada kadang enggak gitu. Jadi kita nggak mau tuh punya utang yang namanya tuh kita kredit rumah gitu. Kita punya utang nih ke bank, misalkan beli rumah KPR bagus-bagus, tapi ujung-ujungnya tuh utang gitu. Kita tuh nggak mau gitu. Kita mending deh utang kayak 10 juta atau di bawah 10 juta itu masih mending. Kalau udah utang ratusan juta tuh kita nggak mau stres gitu, nggak mau pusing. Iya udah dipisah. Kalau soal pisah sih nggak tahu ya, itu mah dari suami. Cuma gue udah ngasih saran aja, harus gini. Cuma harus diomongin. Bemo dulu udah pernah ngewarkop di sini depan rumah. Dulu tapi sebelum kenal aku. Dulu kan dia ngewarkop. Gue suka gajian suka dikasih ke kamu semua. Alhamdulillah teh dia kalau gajian dikasih ke aku semua. Cuman kayak paling dia kayak misalkan nih gajian 1 juta, paling dia ngambil 200.000 gitu. Tapi namanya cowok ya pasti udah dikasih 200.000 misalkan cuma 2 hari, udah besoknya minta lagi, sama aja. Jadi kita tuh cewek tuh pusing, stres, iya. Harus mengatur keuangan dengan yang segitu misalkan ya. Mau banyak mau enggak, tetep aja kita mau punya uang banyak mau punya enggak, tetep aja pusing. Harus kayak manage uang tuh gimana ya cara-caranya kita pinter biar bisa ada terus gitu. Kalau udah ngap banget ya udah ngap, ngomong terus dari tadi sayang. Apalagi kan gue genjet ya, jadi bingung kalau ada misalkan ada uang segini ngaturnya tuh gimana biar bisa sebulan gitu, biar bisa 2 bulan. Sampai emak gue aja dulu kayak bisa banget ya kayak ngegedein anak, tapi bapak gue tuh udah nggak bareng gitu, tapi nggak tanpa bapak gitu bisa gitu ngegedein gitu emak gue. Sampai gue kayak mikir, oh jadi ibu tuh ini ya, kayak apa aja harus diusahain gitu. Karena gue sekarang berasa banget kayak, wah gajian dapat segini misalkan, kadang banyak, kadang ada, kadang tercukupi. Kita harus pinter-pinter kayak istri gitu kan. Gue sampai rela-relain gitu ya, bela-belain kayak biar benar-benar cepat selesai nih kamar gue. Sampai namanya kita istri gitu ya, support suami ya, sampai jual emas gitu kan. Nggak apa-apa deh, nanti suatu saat kalau kita punya uang beli emas lagi gitu. Jadi gue tuh ngelihat kayak udah deh gitu, hidup itu berputar. Seru banget pembahasan begini, bikin kebuka, alhamdulillah. Adiknya yang cowok sekarang mau kemana teh? Adik aku sekarang di Kalimantan, dia ngerantau. Kadang dia juga udah di Kalimantan, kadang masih suka pengen minjem uang ke gue. Kan gue bingung ya, gue kagak kerja ya. Kerja ini dia mekanik, adik gue mekanik, kayak benerin truk-truk gede gitu. Bisa aja sih si Bemo nyuruh kerja gitu, tapi nggak ngonten. Cuman waktunya itu, kalau gue kan lebih pilih kayak waktunya banyak sama gue deh.
kayak bingung sih kalau udah terbiasa sering sama suami gitu ya di rumah. Beda sama yang kalau dari awal ditinggal, mungkin udah terbiasa ya. Kalau gue kan karena udah sering kadang 24 jam di rumah, kalau nggak ada suami teh kayak apa ya, kayak sedih gitu. Apalagi lagi hamil, pengennya tuh kayak ditemenin terus, kayak apalagi di sini kayak sendiri, nggak gimana ya, kayak ngerasa sendiri aja. Jauh banget ngerantaunya. Bukan ngerantau sih, awalnya kan dia kerja di Indonesia sini, di Indonesia, di Bekasi apa di mana gitu, gue nggak tahu ya. Dia jadi, aduh mulus lagi perut gue, aduh mulus. Ntar dulu guys, ntar dulu ya, aduh mulus banget. Aduh, gue takut nih. Aduh, kenapa ya guys, mules. Kadang mules tuh pengen BAB gitu, kadang enggak. Kadang cuman kentut doang. Kayaknya ini sakit perut doang deh. Udah hilang lagi mulesnya. Kayaknya pengen BAB ini mah deh. Tapi aku tuh bingung ya, mulus orang lahiran sama orang mau BAB tuh gimana ya caranya ya. Iya, aku sering kontraksi palsu, sering keras perutnya. Cuman ini mah mules, bukan kontraksi. Beda kalau kontraksi tuh keras doang kayak jidat katanya. Kan sering tuh kalau tiduran. Kalau aku tuh mulesnya sekarang lebih kayak pengen berak. Tapi ntar hilang lagi nih, udah hilang nih. Ntar mulus, tapi mulusnya tuh di perut. Soalnya kan aku nggak tahu ya kalau mulusnya mau lahiran tuh gimana rasanya. Katanya bakal keras sampai ke bawah. Tapi nih bawahnya tuh nggak keras, cuma atasnya doang. Gimana ya, katanya selagi belum ada flek gitu gak usah ke bidan, katanya tidurin aja gitu. Tuh keras tuh. Iya kan, selagi belum ada flek gitu katanya. Tapi alhamdulillah sih belum ada. Kayak mens kram gitu sepengalamanku. Oh kayak mens kram. Aduh nggak pernah kram lagi kalau mens, gimana ya rasanya? Kram teh bisa diperiksa. Sering aku konpal gitu. Ini kok ini keras nih sekarang nih. Tapi bawahnya tuh enggak, katanya bawahnya itu juga harus keras. Kalau kontraksi itu katanya bawahnya keras juga. Jadi semua bagian pinggul tuh harus keras kata dia. Kalau ini tuh kerasnya tuh kayak di atas pusar gitu nih, di sini nih. Sedaerah pusar lah pokoknya. Boy berapa kilo teh? Kemarin baru banget, kemarin 2,7. Pinggang panas nggak? Enggak panas. Cuma mulus doang sih. Gimana ya rasanya ya? Sampai kemarin kan aku nanya gini, Bu, kalau misalkan kontraksi melahirkan tuh gimana sih? Itu nanti keras kata dia gitu. Terus kalau ini keras doang, itu kontraksi palsu kata dia gitu. Kerasnya tuh yang apa benar-benar ke vagina itu kayak bagian pinggul itu keras kata dia. Kram apa keras gitu. Mau mendekati HPL biasanya teh aku dulu kontraksi palsunya itu sampai 1 mingguan. Aku udah seminggu lebih kali kontraksi palsu terus. Kalau aku kayak pengen BAB tapi nggak keluar, pengen. Iya sekarang kayak gitu mulusnya, kayak pengen BAB terus.
keras banget tuh. Aku main jimbol dulu bentar. Aku ambil jimbol dulu. Kemarin tuh udah disaranin sebelum tidur main jimbol, udah harus rutin kan. Pas habis main jimbol itu ada kali berapa 3 jam apa berapa jam, langsung itu sakit banget perut gue. Apa itu kontraksi kali, sampai kemarin kayak tidur miring kanan miring kiri miring kanan, sakit banget itu habis main jimbol itu. Padahal main jimbolnya biasa aja. Baru udah pembukaan lengkap teh. Kalau pembukaan itu gimana ya? Soalnya nggak ngerasain apa sih ngebuka apa gimana sih? Udah nggak ngerti. Kata mak gua mah nanti itunya ngebuka katanya gitu. Tadi ambil jimbol.